Selamat malam Sportmania. Ada banyak hal yang tidak matching yang saya amati di olahraga. Hal itu adalah, guys, Anda tahu nggak? Kalau sebenarnya penerima olimpiade, medali olimpiade yang pertama itu adalah panahan. Tapi orang taunya adalah bulu tangkis. Makanya kita harus memasyarakatkan panahan dan memanah masyarakat. Dikira saya bercanda. Saya mau memanah kamu. Ciu. Itu panah cinta buat kamu. Masnya ketawa. Saya panah lagi. Ciu. Itu panah beracun, Mas. Reaksinya besok. Ya jadi nanti nilainya dikurangi. Kemudian bedanya basket sama bola. Kalau basket itu ada soundtracknya, ada backsoundnya. Three point by Raditya Dika. Emang Mas Radit bisa basket? Kalau bola itu ada soundtracknya tapi nggak ada backsoundnya. Kalau ada backsoundnya jadi seperti ini. Beckham berlari, oper ke Rooney, dan tendang. Melebar. Pertandingan kembali dilanjutkan. Beckham kembali berlari. Oper ke Rooney. Rooney dicegat back. Apa yang terjadi? Terima kasih, saya Dodi Mulyanto. Dodit, ya kamu banyak tersendat gitu. Konsentrasi kamu harus semakin ditingkatkan. Jaga kumis kamu supaya tidak bergetar. Tapi malam ini kamu tetap keren. Ya Dodit, materinya asik. Kalau emang lo mau mengulangi sesuatu yang udah pernah lo pakai, kayak misalnya ngomong ke penonton gitu kan, itu kan udah pernah lo pakai. Ya kamu. Kayaknya di level sekarang harus ada pembaruan. Ya udah itu aja. Terima kasih Dodit. Terima kasih Mas Radit. Dodit. Selamat malam guys. KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Sebagai stand-up komedian, saya diundang ke sana kemari. Saya jadi tahu luasnya Indonesia. Indonesia itu luas, dari Sabang sampai Merauke. Bukan dari mata turun ke hati. Kalau dari mata turun ke hati itu antara aku dan kamu. KPI. Buat saya KPI itu
seperti KPI dan TV itu seperti guru dan murid, tugasnya mengawasi. Jadi kalau ada program yang kurang mendidik, mendapatkan teguran. Program yang baik, mendapatkan penghargaan. Cie KPI. Kalau tidak ada KPI, infotainment hanya memberikan sekedar sensasi tanpa edukasi. KPI gokil. Kalau infotainment tidak ada KPI, itu beritanya jadi ngawur dan tanpa dasar. Misalkan Rina Nose terlibat cinta segitiga dengan sopir truk. Itu merusak nama baik dan reputasi sang sopir truk. Ada infotainment yang dulu itu membuat saya heran. Isinya meliput artis. Aduh, gue capek banget nih pemirsa. Gue sekarang udah sampai rumah, gue capek baru selesai syuting. Saya itu orang desa ya. Saya penonton, jadi penonton saya mikir, syuting gitu aja capek. Nyangkul sawah 1 hektar loh capek. Tapi sekarang saya jadi tahu, karena saya sering syuting. Syuting. Iklan yang durasinya pendek aja capek. Rolling action, saya ngomong, lighting salah. Lighting bener, sound systemnya salah. Semuanya bener, saya jadi salah. Salah lokasi syuting. Sekarang setelah saya disiarkan, itu tidak memudahkan saya untuk meminang pasangan saya, karena saya tidak disetujui sama bapaknya karena adanya perbedaan. So sweet. Kalau saya yakin semoga bapaknya melihat sekarang, saya mau main lagu buat bapaknya. Only will run away to another guy. Ditepui dikira konser. Saya jadi ngulang lagi kan. Only will run away to another guy. Let's say you know she's in love with me. She will go anywhere I go. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, Neng Tunjungan. Tapi saya lihat sekarang dia sudah punya pacar. Oh, rakyat Indonesia itu makmur dan kaya-kaya. Kalau dilihat di pet, semua statusnya keren-keren. At Hotel Hilton, breakfast, and then swimming. Mereka nggak pernah ngupload kehidupan sehari-harinya at home, ganti LPG. Nyires Brambang, marut kambil. Sosial media itu selalu berkembang kayak game. Dulu tuh orang itu main Angry Bird, kemudian rame-rame download Flappy Bird. Flappy Bird itu game ngetop yang didownload oleh 10 juta orang. Artinya 10 juta orang mainan burung yang bukan burungnya sendiri.
Flappy Bird itu burung gampangan. Disentuh dikit naik. Entah kenapa akhirnya game itu dilarang. Akhirnya orang kembali lagi ke Angry Bird. Waktu download error, ada tulisannya, piye cek penak zamanku toh. Saya kayak Dek Fatin, Afgan, enggak Dek Afgan, Mas Judika, itu orang-orang yang dibesarkan dari TV. Saya juga, sampai akhirnya saya diundang di kampus Sydney. Tapi saya nggak mau tinggal di sana. Di sana itu orangnya cuek-cuek. Jalan hilir mudik, bule gitu saya sapa diam aja. Pak Le arep neng ndi? Diam aja. Tapi beda, saya amati itu kebudayaan di Sydney dan Indonesia itu berbeda. Di sana ya ada public space gitu, tempat anak-anak nongkrong, isinya itu beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia ada public space, cewek, cowok, pohon. Di Sydney cewek, cowok, pohon, mereka membaca. Kalau di Indonesia cewek, cowok, pohon, mereka membaca juga. Membaca situasi. Lengah dikit, ciuman. Sama pohon. Terima kasih, saya Dudit Mulyanto. Kita sambut pembawa acara malam hari ini, Dik Rina Nose, Irfan Hakim, dan Andika Pratama. Selamat malam rekan sejawat. Nama saya Dodit Mulyanto. Saya itu dari desa. Tapi ibu saya itu wanita karir. Berkarir di sawah. Tapi yang sebenarnya ayah saya itu PNS. Panas. Berpanas-panasan di sawah sama ibu saya. Di pekerjaan itu selalu ada teman-teman yang rekan-rekan yang sukanya gosip. Pasti ada. Iya, ya sekamu itu. Sukanya gosip. Menggosipkan atasan, menggosipkan bawahan, menggosipkan atasan yang nggak pakai bawahan. Tapi saya berterima kasih diberi kesempatan oleh Zak tampil di sini. Bersyukur buat Anda semua yang mendapatkan pekerjaan. Mendapatkan kerja itu susah loh. Ya kan? Kalau ditolak kerja itu bisa galau. Sampai ada lagunya. Hati yang bingung lamaran kerja ditolak. Enggak tahu kenapa kurang syaratnya. Mikir-mikir daripada ku melamar kerja, lebih baik ku melamar kamu. Ya kamu. Pertama kali saya masuk kerja itu dimarahin security. Saya itu ngajar di sekolah swasta. Murid saya itu seperti Lian Lin semua pokoknya. Yang tampil, ya itu. Iya. Kemudian itu saya dimarahin security. Hei, kamu, motornya dimatikan. Mana STNK-nya? Saya laporkan supervisor, dipecat kamu. Ya saya diam aja. Pak, saya bawa kerja apa di sini? Saya guru, Pak. Maaf, Pak, saya kira cleaning service. Terima kasih, saya Dodit Mulyanto.
Selamat malam fashionista. Order yuk. Bisa juga cot cash of delivery. Saya harusnya cara bicara saya juga beda. Gue Dodit. Gue model, bintang iklan, pupuk kandang. Saya guru, saya itu murid saya. Menurut saya, kalau anak-anak itu tidak nakal pada lawan jenisnya, jang, pang, ada pang. Murid itu tidak hanya menarik, harusnya waktu upacara bendera itu memakai sepatu hitam. Tapi untuk menunjukkan eksistensinya, remaja itu ada yang menggunakan sepatu futsal biar kelihatan pemain futsal. Pakai sepatu basket biar kelihatan pemain basket. Ada yang nggak pakai sepatu. Kalau ditanya, kamu anak pencak silat, kamu anak judo, maaf pak kemarin kebanjiran. Kenapa sih kayak rambut gondrong? Menurut saya ya, kalau andong itu selalu dipotong oleh gurunya biar rapi. Apa hubungannya rapi dengan kebaikan hati? Semua pelaku korupsi rambutnya rapi guys. Walaupun saya Jawa, keluarga saya itu memegang erat budaya Eropa. Tentu saja saya memperhatikan fashion. Kalau saya ke hajatan wedding, saya itu minimal pakai panuan saya. Tahu susunannya pakai tuxedo, kemudian saya pakai jas luar. Biar gokil. Kalau sudah gitu ya minimal saya naik mobil. Naik motor kampungan. Aturannya pun ya beda. Ya duduknya miring, ada sopirnya, hitung duit angkot. Turunnya pun ya beda, driver left. Bob itu apa yang bawa art model bawa villa itu hanya digunakan. Kalau saya itu beda. Saya pasti akan memainkan. Keren kan? Mas Radit, ayo ajak saya main film. Di desa itu ya banyak orang yang memegang erat budaya Eropa. Jadi kalau nikah itu nyewa gaun yang ada ekornya, terus ada lagunya. Orangnya sampai di sini gaunnya masih lupa belum disewa. Yang pria juga jas laboratorium. Enggak saya bercanda. Pakai jas, pakai dasi, ada tulisannya Tuturi Handayani. Begitu. Terus saya itu ya sekarang itu saya sudah gaul kembali seperti saya nggak mau mbak, saya dulu kampungan. Sudah nggak mau Mbak Vendros kembali seperti yang dulu jual apartemen. Iterania.
kapok. Apartemen dengan 8 juta pingsan. 8 juta itu tidak hanya Mbak Feni Rose, itu banyak. Semenjak itu saya dengan follower saya itu digodain ya. Saya beli bensin gitu, Pak beli bensin. Nah, kamu udah kamu Pak bisa aja bensin, tolong bensinnya segera diisi, kalian harus ngisi. Terima kasih, saya Dodi Mulyanto. Banyak banget ditonton di YouTube. 2 juta Mas Radit. Gaya stand up one liner yang pendek-pendek, kalau ada juga sih, maksudnya pendek-pendek, beat-beatnya pendek dan seperti sketsa yang lo tulis terus lo sebut saja utuh gitu. Nggak kayak misal tampilan teman-teman yang ngomongin itu, mereka punya purpose, mereka punya motivasi untuk memberikan beat-beat tersebut. Gimana ya cara gue, Dodit, seorang stand up comedian ini bisa memperluas dimensi gue sebagai seorang komedian? Apa yang harus gue tambahkan ke penampilan gue? Bagaimana cara gue menjahit beat demi beat supaya jadi satu kesatuan utuh yang orang ketika dengerin ketawa mereka bisa bawa pulang dan ceritakan ke orang lain. Levelnya udah sampai situ kalau buat gue. Sisanya keren. Thank you. Iya Mas Radit, terima kasih. Hari ini saya tidak melihat Dodit yang wow. Banyak hal yang kamu gak konsentrasi, angkotnya keluar duluan gitu ya. Itu aja. Saya ingin kamu maksimal, walaupun kamu menjadi anak gaul yang keren banget. Saya rasa sih oke aja, selama itu berhasil. Dan satu hal lagi saya ingin klarifikasi, saya masih jualan apartemen. Terima kasih Mbak Feni Rose. Dodit. Gaul banget loh. Banyak yang belibet, gak ada yang beli apartemen. Makanya cari tahu dulu masih jualan apa enggak. Iya. Hey, Shona. Hey bro, saya bikin puisi satu buat kamu. Ini berhubungan dengan kompetisi puisinya? Enggak. Oh. Judulnya Hati yang Panas. Wah. Ya. Hati yang panas lamaran terjadi. Tunggu dulu, Careless. Aku berkeringat dan keluar air dari seluruh tubuhku. Aku merasa panas, merah di mana-mana, merah. Oh sayang, aku terjebak dalam oven dan rumahnya kebakaran. Tahu yang mana? Oh iya nih. Oh lagu jazz. Dari duta pupa merah kebakaran. Iya. Lagu jazz ya. Lagu jazz itu zaman 80-an. I understand. You song I understand. Oh, gadis. Gadis. Jangan. Kami gak terlalu fuertes langsung. We check it out. Dodit the Gaulan people. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus di Stand Up Comedy Indonesia. Exactly confident. Selamat malam guys. KPI, Komisi Penyiaran Indonesia.
sebagai stand up comedian, saya diundang ke sana kemari, saya jadi tahu luasnya Indonesia. Indonesia itu luas, dari Sabang sampai Merauke, bukan dari mata turun ke hati. Kalau dari mata turun ke hati itu antara aku dan kamu. KPI. Buat saya KPI itu seperti KPI dan TV itu seperti guru dan murid. Tugasnya mengawasi. Jadi kalau ada program yang kurang mendidik, mendapatkan teguran. Program yang baik mendapatkan penghargaan. Cie KPI. Kalau tidak ada KPI, infotainment hanya memberikan sekedar sensasi tanpa edukasi. KPI gokil. Kalau infotainment tidak ada KPI, itu beritanya jadi ngawur dan tanpa dasar. Misalkan Rina Nose terlibat cinta segitiga dengan sopir truk. Itu merusak nama baik dan reputasi sang sopir truk. Ada infotainment yang dulu itu membuat saya heran. Isinya meliput artis. Aduh, gue capek banget nih, pemirsa. Gue sekarang udah sampai rumah, gue capek baru selesai syuting. Saya itu orang desa ya. Saya penonton, jadi penonton saya mikir, syuting gitu aja capek. Nyangkul sawah 1 hektar loh capek. Tapi sekarang saya jadi tahu, karena saya sering syuting. Syuting. Iklan yang durasinya pendek aja capek. Rolling action, saya ngomong, lighting salah. Lighting bener, sound systemnya salah. Semuanya bener, saya jadi salah. Salah lokasi syuting. Sekarang setelah saya disiarkan, itu tidak memudahkan saya untuk meminang pasangan saya, karena saya tidak disetujui sama bapaknya karena adanya perbedaan. So sweet. Kalau saya yakin semoga bapaknya melihat sekarang, saya mau main lagu buat bapaknya. Only will run away to another guy. Ditepui dikira konser. Saya jadi ngulang lagi kan. Only will run away to another guy. Let's say you know she's in love with me. She will go anywhere I go. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, Neng Tunjungan. Tapi saya lihat sekarang dia sudah punya pacar. Oh, rakyat Indonesia itu makmur dan kaya-kaya. Kalau dilihat di pet, semua statusnya keren-keren. At Hotel Hilton, breakfast, and then swimming. Mereka nggak pernah ngupload kehidupan sehari-harinya. At home, ganti LPG.
Nyires Brambang, Marut Kambil. Sosial media itu selalu berkembang kayak game. Dulu tuh orang itu main Angry Bird, kemudian rame-rame download Flappy Bird. Flappy Bird itu game ngetop yang didownload oleh 10 juta orang. Artinya 10 juta orang mainan burung yang bukan burungnya sendiri. Flappy Bird itu burung gampangan, disentuh dikit naik. Entah kenapa akhirnya game itu dilarang. Akhirnya orang kembali lagi ke Angry Bird. Waktu download error, ada tulisannya piye cek penak zamanku toh. Saya kayak Dek Fatin, Afgan, enggak Deng Afgan, Mas Judika, itu orang-orang yang dibesarkan dari TV. Saya juga, sampai akhirnya saya diundang di kampus Sydney. Tapi saya nggak mau tinggal di sana. Di sana itu orangnya cuek-cuek, jalan hilir mudik, bule gitu saya sapa diam aja. Pak Le arep neng di. Diam aja. Tapi beda, saya amati itu kebudayaan di Sydney dan Indonesia itu berbeda. Di sana ya ada public space gitu, tempat anak-anak nongkrong, isinya itu beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia ada public space, cewek, cowok, pohon. Di Sydney cewek, cowok, pohon, mereka membaca. Kalau di Indonesia cewek, cowok, pohon, mereka membaca juga. Membaca situasi. Lengah dikit ciuman sama pohon. Terima kasih, saya Duduk Mulyanto. Kita sambut pembawa acara malam hari ini, Dik Rina Nose, Irfan Hakim, dan Andika Pratama.